Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majda Putri Puspaning Tias dengan NIM 24109117200001. Saya dari program studi kedokteran program sarjana Universitas Lambung Mangkurat. Nah, jadi di sini ada dosen pengampu saya yaitu Dr. Abdullah Oski Iliandri. Jadi pada materi kali ini saya akan membahas tentang anatomi permukaan. Nah, di sini ada definisi anatomi permukaan. Sebelumnya, apa sih anatomi permukaan itu? Nah, anatomi permukaan adalah cabang anatomi yang mempelajari struktur tubuh yang dapat dilihat atau diraba dari luar tubuh tanpa perlu pembedahan internal. Nah, ini mencakup identifikasi fitur-fitur eksternal tubuh seperti otot, tulang, dan tonjolan lainnya, serta hubungannya dengan organ-organ dan jaringan yang ada di bawah permukaan kulit. Nah, jadi di sini ada posisi anatomis. Nah, pada posisi anatomis yaitu berdiri menghadap ke depan dan kedua kaki rapat menghadap ke depan dan juga telapak tangan menghadap ke depan. Telapak kaki harus rata di lantai dan juga mulut harus tertutup. Ekspresi wajah harus netral dan juga mata dan pandangan harus terfokus pada jarak tertentu. Nah, di sini ada istilah anatomi. Pada bagian yang berwarna biru itu adalah bidang median atau bidang sagital. Nah, pada bidang ini bisa disebut juga bidang simetri, yaitu membagi tubuh menjadi dua belahan yang sama. Nah, terletak dan juga ada sumbu sagital, yaitu terletak tegak lurus terhadap sumbu transversal dan longitudinal. Nah, yang kuning ini ada bidang transversal, yaitu bidang yang memotong tubuh tegak lurus dan juga mempunyai sumbu transversal. Nah, terletak tegak lurus terhadap sumbu longitudinal dan sumbu sagital. Dan juga bagian yang berwarna pink atau berwarna merah ini ada bidang frontal, yaitu sejajar dengan dahi. Nah, terus di sini juga ada sumbu longitudinal atau vertikal, yaitu terletak tegak lurus terhadap sumbu sagital dan sumbu transversal. Nah, lanjut. Di sini ada regiones pada tubuh manusia. Nah, pada tubuh manusia itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kaput atau bagian kepala, ada kolum yaitu di bagian leher. Nah, di sini ada trunkus. Trunkus itu adalah badan. Nah, di sini tuh dibagi menjadi 3, yaitu ada toraks. Nah, toraks itu di bagian dada, ada juga abdomen yaitu bagian perut. Nah, ada juga pelvis yaitu di bagian panggul. Nah, di sini juga ada membran superius yaitu terbagi menjadi 3, yaitu ada brachium. Nah, di sini ada antebrachium dan juga ada manus. Oke, lanjut. Di sini ada membran inferius. Nah, pada membran inferius ini juga dibagi menjadi 3, yaitu ada femur, ada crus dan juga ada pes. Oke. Nah, ini. Dan juga ada bagian trunkus dorsum, yaitu di bagian punggung. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada regiones corporis. Pada regiones corporis di sini ada regio cervicalis anterior. Di sini ada regio cervicalis lateralis.
Di bagian sini ada trigonum clavipectorale. Bagian dada ada regio presternalis. Di bagian sini ada regio pectoralis, dan di bawah payudara ada regio inframammaria. Di sini ada regio epigastrica. Di bagian sini ada regio hypochondriaca. Di bagian pusar ada regio umbilicalis. Bagian sini ada regio abdominalis lateralis. Di sini juga ada regio inguinalis. Nah, bagian sini ada regio pubica atau hypogastrium. Di bagian sini ada regio urogenitalis. Nah, pada bagian kiri ada regio deltoidea. Ada juga di bagian ketiga yaitu regio ada regio axillaris. Nah, di bagian payudara ada regio mammaria. Ada juga regio bracci anterior. Nah, ada juga regio subitalis anterior, fossa subitalis. Ada juga regio antebrasi posterior. Ada juga regio antebrasi anterior. Dan juga di bagian tangan ada dorsum manus. Ada juga trigonum femoris. Di bagian sini ada regio femoris anterior. Bagian lutut ada regio genus anterior. Nah, di bagian sini ada regio cruris posterior dan juga regio cruris anterior. Di bagian kaki ada dorsum pedis. Oke, jadi ini di bagian belakang ada bagian atas. Ini ada bagian atas kepala ada regio parietalis. Di tengah ada regio occipitalis, dan bagian leher belakang ada regio cervicalis posterior. Nah, di sini ada juga regio vertebralis, ada juga regio infrascapularis, ada juga regio lumbalis. Di sini ada regio sacralis, dan bagian sini ada regio analis. Serta di bagian kiri ada regio deltoidea, ada regio scapularis, ada regio axillaris, ada regio bracci posterior, dan juga ada regio subitalis posterior, ada regio antebrasi anterior, ada regio antebrasi posterior, ada palma atau vola, ada regio glutealis, ada regio femoris posterior, ada regio genus posterior, fossa poplitea, ada regio surae. Bagian sini sampai sini ada regio cruris posterior. Bagian sini ada regio cruris anterior. Di bagian atas sini ada dorsum pedis, dan di bagian tumit ada calx atau regio calcanea, dan di bagian telapak kaki ada planta. Oke, next. Nah, di sini ada regio caput dan kolum. Caput itu bagian kepala dan kolum itu bagian leher. Oke. Nah, di sini ada di bagian dahi ada regio frontalis, dan di bawah mata ada regio orbitalis. Ada juga regio infraorbitalis. Ada juga regio zygomatica. Bagian atas bibir ada regio oralis, dan bagian sini ada regio buccalis. Nah, di sini juga ada regio cervicalis anterior. Nah, yang pertama di sini ada trigonum submentale, ada juga trigonum submandibulare, ada juga trigonum caroticum, dan juga trigonum musculare atau omotraceale. Nah, di sini juga ada regio sternocleidomastoidea. Ada sternocleidomastoidea, ada juga fossa supraclavicularis minor. Nah, di sini ada regio cervicalis lateralis, yaitu ada trigonum omoclaviculare. Nah, ada juga regio temporalis. Di bagian hidung ada regio nasalis, dan di bagian dagu
ada regio mentalis. Nah, jadi di bagian belakang ada regio parietalis, ada juga regio temporalis, ada juga regio occipitalis, ada juga regio parotideomasterica, ada juga regio sternocleidomastoidea, ada juga regio cervicalis posterior, ada juga regio cervicalis lateralis, yaitu trigonum omoclaviculare, dan juga ada regio deltoidea. Nah, di sini ada regio frontalis, regio orbitalis bagian mata, regio nasalis, regio zygomatica, regio infraorbitalis, regio oralis, regio buccalis, regio mentalis, dan juga di bagian sini ada regio cervicalis anterior, yaitu bagian trigonum submandibulare dan juga trigonum caroticum. Yang terakhir ada trigonum musculare atau omotracheale. Nah, di sini juga ada fossa supraclavicularis minor. Oke, next. Di sini ada regio thorax dan abdomen. Nah, jadi di bagian sini tuh ada insicura jugularis, dan di bagian tulang ini ada clavicula corpus, dan juga ada articulatio sternoclavicularis. Bagian dada sini ada angulus sterni, dan juga ada angulus infrasternalis, ada arcus costalis, dan juga bagian pusar ada annulus umbilicalis. Nah, di sini ada spina iliaca anterior superior. Nah, di sini ada deltoideus. Sini ada pectoralis major, ada juga linea alba, ada rectus abdominis, ada rectus abdominis interstitio tendinea, ada serratus anterior, ada obliquus externus abdominis, ada juga spina iliaca anterior superior. Oke, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.